Hey Sobat Pencinta Musik, kali ini kita akan membahas tutorial cara record menggunakan software Cakewalk by Bandlab. Dimana teman-teman di sini akan belajar dasar-dasar dari tampilan, cara record dan sebagainya. Dan buat teman-teman yang ingin join di grup Facebook, saya sudah buat grupnya dan kalian bisa cek di deskripsi. Di situ sudah saya sertakan linknya, jadi kalian tinggal klik saja. Di situ kita bisa saling sharing, berbagi dan sebagainya. Jadi buat teman-teman tonton video ini sampai habis step by step, karena video ini saya bagi menjadi beberapa bagian video karena biar untuk belajarnya pun enak, jadi nggak terlalu boring terlalu lama. Oke, cek video. Ya, pertama kali kalian membuka software recording Cakewalk by Bandlab ini, maka kalian akan ditampilkan seperti tampilan begini ya. Ini project awal. Di sini ada basic, ada 4 track, ada 16 track, ada peti project, gitar ampi dan vokal. Di sini mungkin kalian sudah paham ya, kalau yang sudah pernah menggunakan software recording mungkin sudah paham ini ada lembar kerja ya. Jadi kalau untuk semisal kalian untuk cover atau untuk main-main iseng-iseng ya, mungkin bisa menggunakan 4 track, 16 track, atau kalian pengen main gitaran aja atau nyanyi-nyanyi aja bisa pakai project gitar atau vokal. Di sini kita akan bahas kalau basic sama peti project ini ya hampir-hampir sama sih ya. Perbedaannya saya belum lihat. Kita buka aja yang peti project. Oke, tampilan awal seperti ini. Jadi kalian nggak perlu lihat yang atas-atas ini, nggak perlu lihat tampilannya yang kayaknya ngelihatnya ribet, menjelimet gitu ya. Di sini kita belajar pengenalan dulu ya, pengenalan tahap awal. Jadi nggak perlu kalian lihat-lihat yang lain. Jadi di sini nanti pasti kalian akan mengerti pada waktunya. Jadi sesuai kebutuhan ya. Kalau kalian nanti sudah mulai explore-nya lebih dalam, jadi mungkin kebutuhannya lebih meningkat, maka semua ini mungkin kalian bisa mengerti gitu ya. Jadi di sini kita lihat di bagian awal. Di bagian awal ini ada file, edit, view, insert, process, project dan sebagainya lah ya. Umum. Kalau di file ada save, open segala macam ya. Di sini ada import dan export. Export ini ya biasanya kalau kita mau mengubah atau menjadikan hasil project record kita jadi sebuah lagu MP3 atau WAV formatnya ya, bisa diekspor langsung audio lalu mix down di situ ya. Nanti kalian bisa tes ketika kalian sudah selesai merekod, mixingnya atau masteringnya. Di edit di sini ini ada settingan penting. Di sini ada preference ini settingan untuk audio, MIDI, file, project segala macam di sini. Jadi kalian kalau menggunakan audio interface, kalian bisa setting audionya di sini. Ada device, di device ini audio interface yang kalian gunakan. Kebetulan di sini saya menggunakan Lensic ya. Tapi di sini karena saya processing rekaman ya, jadi saya menggunakan voice meter. Di driver setting sama, ini untuk playback, untuk muternya ya, untuk muter lagunya, dan ini untuk recordnya. Jadi kalian bisa setting di sini. Biasanya kalau umumnya kalau kalian menggunakan audio interface itu sudah otomatis kok, sudah otomatis ke setting. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi setting manual lagi, karena dia sudah otomatis ngebaca. Playback sama ASIO. Lalu di MIDI, nah apabila kalian menggunakan MIDI controller, jadi di sini biasanya setting awal kalian itu harus menceklis. Biasanya kalau kalian colok MIDI controller itu nggak connect gitu ya, nggak connect. Nah di sini kalian bisa settingnya di MIDI, di device. Kebetulan di sini saya menggunakan Alesis V49, jadi yang saya checklist Alesis V49 di bagian input, dan di bagian outputnya ada saya checklist Alesis V49 ya. Playback nggak pernah saya kutak-atik karena settingan dasarnya saja. Lalu nah di sini di bagian file ini, apabila kalian nih sebelumnya juga ada yang sempat nanya, Bang, di kolom komentar ya, Bang kok nggak ada pluginnya ya, kosong Bang, kok efeknya nggak ada ya, kosong. Nah di sini di setting sini saya ulang lagi nih ya, di edit, di preference, atau kalian bisa ketik P di keyboard. Lalu kalian masuk di bagian file di VST setting. Nah, di sini jadi kalian bisa masukkan plugin pihak ketiga gitu ya, instalan plugin tambahan
untuk jadi plugin kalian di sini. Nanti masuknya di sebelah sini di plugin, lalu di sini ada audio effect, ada instrumen. Jadi di sini bakal masuk, nanti kalian bisa cek. Jadi cara masuknya kayak tadi ya, tekan P atau preference, VST setting, kalian add aja, lalu arahkan ke directory yang kalian install. Contoh misalnya biasanya umumnya ya di program file. Lalu di sini contoh misalnya saya Softube ya, Softube. Kita klik aja Softube-nya di folder atas. Nanti dia, lalu kita klik OK aja. Nanti di sini dia otomatis bakal langsung scan ya. Otomatis bakal langsung scan. Nah, kebetulan di sini saya sudah masukin semua plugin saya, jadi nggak perlu saya setting lagi ya, nggak perlu saya ini hanya bagian contoh aja. Lalu di bagian bawah sini, bagian bawah sini ada project, ada record. Ini nggak pernah saya kotak-atik. Metronom di bagian sini ada, tapi lebih mudahnya kalian bisa setting metronom di sebelah sini. Oke, di sini checklist record. Jadi yang ke checklist record itu ketika kalian ngerecord ya. Nanti kalau buat project kalian record, ini yang metronomnya akan bunyinya ketika kalian ngerecord saja. Tapi ketika kalian play musiknya, metronomnya nggak ikut, nggak keluar suaranya. Nah, kalau kalian checklist playbacknya, itu bakalan keluar suara metronomnya juga, tapi nggak ikut ke record ya. Hati-hati kalau ngerekodnya, jangan sampai menggunakan speaker monitor ya. Jadi usahakan kalau untuk gitar vokal itu gunakan headphone mikrofon tadi. Oke, untuk bagian preference saya rasa sih yang perlu dikotak-atik itu aja, yang lain sih sesuai kebutuhan kalian nantinya aja ya. Lalu di bagian bawah ada custom display. Untuk bahasanya ada bahasa inilah ya, bahasa Inggris umum ya, nggak ada bahasa Indonesia. Lalu tema, nah di sini apabila kalian bosen nih dengan tampilan yang hitam begini nih, saya perbesar. Oke, tampilan yang hitam begini, kalian bisa ganti temanya di sini. Lalu kalian pilih, di sini ada dua tema, ada yang hitam ini tungsten ya, lalu di satu lagi ada mercury ini dia silver kayak mana gitu ya, putih silver gitu. Contohnya seperti ini. Nah, sesuai kalian aja ya lihatnya ya. Jadi kalau kalian lebih ngelihat elegan seperti ini, boleh pakai yang ini, sesuai nyamannya aja ya. Tapi kalau saya sih nyamannya menggunakan yang hitam, yang dasarnya saja yang hitam. Oke. Kita lanjut di bagian view. Di bagian view ini ada banyak tool. Di sini nggak perlu saya jelasin, nanti sesuai kebutuhan kaliannya aja ya. Kalau kalian mau ngelihat console, nah console ini kalau bahasa umumnya itu mixer ya. Jadi buat teman-teman kalau yang bingung mixernya mana, itu tulisannya console dan dia ada di bawah sebelah sini. Kebetulan kan ini belum saya buat track ya, saya contohin buat track dulu aja ya. Ini untuk sebagai contohnya aja, kita buat track 5. Oke, jadi maka konsolnya yang keluar akan seperti ini. Nah ya, ini konsol atau mixer. Kalau umumnya kita ngomongnya mixernya ya, cuman kalau bahasanya di sini di Bandlab ini konsol. Oke, kalian bisa aktifkan konsolnya di view atau bisa di alt 2. Oke, di bawahnya lanjut ke piano roll itu untuk ngedit MIDI, lalu step sequencer, metric dan lain sebagainya. Di sini juga di bawahnya juga ada video, kalian bisa collab video ketika kalian sudah membuat video klip atau pengen ngedubbing gitu kan, bisa masukin videonya di sini. Masukin video, nanti kita tinggal aransemen musiknya aja. Di sini ada marker, tempo, meter key. Nanti ini dijelaskan seiring waktu aja ya, sesuai dengan kebutuhan kita nanti pas lanjut di video-video selanjutnya. Oke, di insert. Nah, di insert ini ada audio track, ini untuk buat audio track ini seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya hapus aja dulu biar enak. Saya delete track. Oke, saya seleksi dulu semuanya. Bisa nggak sih seleksi delete semua? Oh bisa. Oke. Insert. Di insert tadi ada audio track. Audio track ini bisa kita input juga menggunakan keyboard, Ctrl T. Lalu ada MIDI track, ada soft sign,
rewire device dan sebagainya, bisa kalian lihat di sini ya. Ini kita simpelnya aja yang kita bahas, ini yang kebutuhan dasar aja ya. Jadi di audio track ini kalau kita membuat sebuah track ya, contoh kita buka di sini bisa, atau kalian bisa buka di sebelah sini ya. Kita contohkan dulu di sini, klik, oke, keluar seperti ini tracknya. Atau kalian bisa buat di sebelah sini, tekan ini. Nah di sini ada 2 lembar, ada audio dan ada instrumen ini MIDI ya. Di audio di sini kita setting dulu inputnya, kita menggunakan audio interface-nya apa ya. Lalu kita ingin menggunakan stereo, live atau right ya. Biasanya umumnya kalau untuk gitar vokal itu kita pilih yang mono karena dia cuma satu, jadi pilihlah live atau right, bukan stereo ya. Contoh kita buat aja yang live ya. Sini record enable itu contohnya seperti ini. Ini record enable. Jadi ketika kalau kita checklist yang ini, nah kita checklist input monitoring juga. Nah kita kasih lihat. Nah ini contohnya perbedaannya. Jadi dia otomatis sudah aktif, sudah on ya. Input echo juga sudah on gitu. Jadi dia sudah otomatis masuk. Tapi kalau misalnya nggak kita checklist ya dia begini, begitu aja sih. Lalu di sebelahnya ini ada MIDI ya, audio MIDI-nya, track MIDI. Di sini instrumennya, kita mau masukin instrumen apa? Contoh misalnya kayak saya masukin ini aja deh, keyboard ya, keyboard. Oke. Record enable, open virtual control sama aja sih. Ini input ininya keseluruhan omni, all input. Biasanya MIDI omni atau V49 sama. Kita buat, maka dia akan jadi seperti ini. Saya hilangkan dulu. Nah ini untuk file MIDI ya. Ini untuk track MIDI-nya, ini track audio. Jadi kalian bisa membedakan ya. Kalau track audio itu gambarnya seperti ini, kalau track MIDI dia gambar keyboard. Oke. Kita lanjut ke sebelahnya. Ini ada processing ini ada apply effect ya, untuk masukin efek lalu dan sebagainya. Belum bisa aktif, nanti dia bisa aktif kalau misalnya sudah kita buat lembar kerja projectnya. Ini ada project, di project ada insert meter, insert tempo bisa kita ubah di sini. Atau kalau kalian nggak perlu ribet-ribet, tempo bisa kalian ubah di sebelah sini ya. Tempo bisa kalian set, tadi metronom sebelah sini, tempo bisa kalian setting di sebelah sini. Oke. Lalu di sebelahnya ada utilities. Ini saya jarang kutak-atik juga. Lalu ada Windows dan help.